Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ada dua momen penting yang melatari naiknya Soeharto, Orde Baru, menggandengkan rejim Soekarno, Orde Lama. Meletusnya peristiwa gerakan 30 September atau G30S dan lahirnya Super Semar. Yang kemudian menjadi pertanyaan, di mana posisi Soeharto ketika terjadi aksi penculikan besar-besaran terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat? Benarkah Soeharto akan diracun seorang wanita yang mengaku sebagai anak Soeharto? Berikut ini adalah kisahnya. Postur tubuhnya tak terlalu tinggi, umurnya kira-kira lebih dari 50 tahun. Ketika berbicara, laki-laki tak dikenal itu selalu menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Pria keturunan India itu suatu hari mampir ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim, Jakarta. Ketika itu Soeharto berpangkat Mayor Jenderal dan menduduki posisi cukup penting, yaitu Pangkostrat. Entah siapa yang mengajak pria itu mampir ke rumah Pangkostrat. Yang jelas pria itu diterima oleh Ibu Tien Soeharto, sang pemilik rumah. Setelah dipersilakan duduk, pria itu menawarkan barang dagangannya berupa batu-batu permata yang berwarna-warni. Sayangnya ketika berbagai jenis permata itu ditunjukkan, Ibu Tien tidak begitu tertarik. Pria itu lalu mengeluarkan jurus baru, mengaku bisa meramal nasib seseorang. Sontak Ibu Tien menjadi tertarik dan ingin mendengarkan ceritanya. Sekedar mengisi keisengan, saya setuju saja. Setelah orang itu melakukan cara-cara sesuai ilmunya, ia lalu menceritakan keadaan masa lalu saya. Banyak yang cocok. Saya jadi penasaran sehingga ingin tahu lebih lanjut apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kenang Ibu Tien seperti yang terungkap dalam buku autobiografinya yang berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Dialog pun berlanjut, hingga akhirnya mengarah kepada nasib Soeharto. Lagi-lagi sang penjual aki mempertontonkan jurusnya. Ibu Tien terpana. "Madam, suami madam akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan presiden yang sekarang, yaitu Soekarno," kata pria itu. Mendengar penjelasan itu, Bu Tien hanya tersenyum dan mengaku tidak percaya dengan sang peramal. "Ah, tidak mungkin. Suami saya hanya seorang perwira tinggi Angkatan Darat. Sebagai Panglima Kostrat, sesekali hanya mewakili Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Itu pun sudah berat sekali. Saya tidak percaya," kata Bu Tien. Sang peramal pun mengaku tidak akan memaksakan Bu Tien untuk mempercayai ramalannya. Justru yang ia perlukan adalah imbalan jasa ramalannya. Ibu Tien kemudian bertanya berapa bayarannya. Sang pria itu pun menjawab, 40.000, 40.000 rupiah. Akan tetapi Ibu Tien menangkapnya lain. Ia mengira sang peramal itu meminta imbalan 14.000 atau 14.000. Gara-gara itu, Bu Tien kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil uang. "Madam, not 14 but 40. Sebenarnya Ibu Tien sendiri merasa menyesal, sebab biaya atau ongkos ramalannya terlalu tinggi. Mengapa untuk hal begini saja, cuma sekadar iseng-iseng, kok harus merogoh saku 40.000? Yang waktu itu tergolong jumlah yang banyak, padahal gaji suami pas-pasan saja," kenang Ibu Tien. Setelah uang diberikan, sang peramal itu pun lalu pergi. Sejak saat itu Ibu Tien mengaku tak pernah lagi bertemu dengan sang peramal itu. Meski Soeharto pada akhirnya menjadi seorang tokoh bangsa yang tampil pada tanggal 1 Oktober 1965 menghadapi kudeta PKI, lalu dipercaya menjadi presiden pengganti Soekarno. Soeharto terlihat risau, hatinya gundah gulana. Sejumlah prajurit Kostrat tak henti-hentinya mendatangi Soeharto meminta pendapat, namun Soeharto tetap diam. "Saya sering risau karena didatangi anak buah yang meminta pendapat dan penilaian saya. Mereka menunjukkan tarikan muka seperti mendesak ingin mendapat keterangan mengapa saya diam. Saya jawab bahwa saya tidak buta. Saya telah melapor kepada atasan tentang keadaan.
Situasi memang serius, tetapi saya tidak mendapat reaksi apa-apa. Apalagi yang dapat saya lakukan lebih dari itu, kata Soeharto. Soeharto pada saat detik-detik menjelang meletusnya peristiwa berdarah sedang menduduki posisi strategis sebagai Panglima Kostrad. Pangkatnya adalah Mayor Jenderal. Nyonya Siti Hartinah Soeharto, istri Soeharto, pada saat itu sedang berkumpul di kantor Persid bersama pimpinan dan pengurus Persid tingkat pusat dan tingkat Jakarta Raya. Ibu Tin, panggilan akrabnya, sengaja berkumpul di markas Persid untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri atau Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani. Pak Yani dalam pertemuan tersebut menjelaskan situasi politik pada waktu itu yang makin gawat. Selama saya menjadi istri prajurit, baru pertama kali itulah saya menerima uraian politik yang menyangkut nasib negara dan bangsa. Biasanya seorang istri prajurit itu tidak diberitahu hal-hal yang bersifat rahasia, kenangnya. Seusai mengikuti acara itu, Ibu Tin pulang ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Melihat ibunya pulang, anak-anaknya meminta dibuatkan sup kaldu tulang sapi. Ibu Tin lalu membuatkannya. Namun, ketika dirinya sedang membawa panci berisi sup panas yang hendak ditaruh di ruang makan, tiba-tiba Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, saat itu berusia sekitar 4 tahun, menabrak tangan ibunya. Akibatnya sup itu tumpah dan mencelakai Tommy. Air sup tumpah dan mengguyur sekujur tubuhnya. Kulitnya terbakar dan melepuh-lepuh. Saya ingat pelajaran P3K di Kostrad. Kalau luka bakar obatnya Leverstrand salep, maka obat itulah yang saya oleskan ke kulitnya. Setelah itu saya bawa Tommy ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk dirawat. Tuturnya sambil menambahkan, Soeharto sempat menjaga Tommy bersama dirinya. Sekitar pukul 12 malam, Ibu Tin meminta Soeharto agar segera pulang ke rumah karena pada waktu itu Mimi, putri bungsu Soeharto, sedang sendirian di rumah. Apalagi ketika itu usia Mimi baru 1 tahun. Pengakuan Ibu Tin itu diamini Soeharto. Menurut Soeharto, pada tanggal 30 September tahun 1965, kira-kira pukul 9 malam, ia bersama istrinya sedang berada di Rumah Sakit Gatot Subroto, menengok Tommy yang masih berusia 4 tahun. Kira-kira pukul 12:15 tengah malam saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di Jalan Haji Agus Salim karena ingat Mami, anak perempuan kami yang bungsu yang baru setahun umurnya. Saya pun meninggalkan Tommy dan ibunya tetap menungguinya di rumah sakit, kenang Soeharto. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, suasana di Jalan Haji Agus Salim, kediaman Soeharto masih terlihat sepi. Tiba-tiba seorang pria bernama Hamid mengetuk rumah Soeharto yang kebetulan menjadi ketua RT. Hamid adalah seorang juru kamera. Ia mengaku baru saja mengambil gambar tembak-tembakan yang terjadi di sejumlah tempat. Tak lama kemudian datang Mas Huri SH, tetangga Soeharto. Kepada Soeharto, Mas Huri mengaku mendengar suara tembakan. Soeharto pun mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah tanda tanya itu, muncul Broto Kusmarjo. Lelaki itu mengabarkan bahwa telah terjadi penculikan terhadap sejumlah jenderal. Sekitar pukul 6 pagi, Letkol Sujiman datang ke rumah Soeharto. Lelaki itu mengaku diutus Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Panglima Kodam 5 Jaya. Kepada Soeharto, Sujiman memberitahukan bahwa ada konsentrasi pasukan di sekitar Monas. Mendengar cerita itu, Soeharto bergegas mengenakan pakaian loreng lengkap, bersenjata pistol, pet dan sepatu. Sebelum berangkat ke markasnya, Soeharto berpesan kepada Sujiman, "Segera kembali sajalah dan laporkan kepada Pak Umar saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat." Tak lama kemudian Soeharto terlihat berjalan menuju jeep Toyota kendaraan dinasnya. Tanpa seorang pengawal, Soeharto tancap gas menuju markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Ketika itu Soeharto melihat suasana di ibu kota berjalan seperti biasa. Sepertinya tak ada tanda-tanda telah terjadi sesuatu. Lalu lalang manusia dan arus kendaraan terlihat seperti biasanya. Begitu juga becak-becak yang biasa mangkal di ujung kampung. Radio Republik Indonesia atau RRI juga terlambat menyiarkan tragedi pekat dan menyayat hati seluruh rakyat Indonesia. Padahal, biasanya RRI sudah mengudara pada pukul 7 pagi.
Herannya hingga pukul 7 pagi RRI tak juga bercuap-cuap. Ini sangat aneh. Begitu juga ketika Soeharto memasuki markasnya, tak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan secara keji. Justru, Soeharto hanya mendapatkan laporan dari petugas piket yang mengatakan bahwa orang terpenting Bung Karno tidak jadi ke istana, tetapi langsung ke Halim. Di istana presiden juga terlihat melompong. Soekarno ketika itu sedang tidak ada di tempat. Padahal pada hari Jumat tanggal 30 September, Bung Karno sempat tampil di depan peserta Munas Teknik di Istora Senayan. Setelah itu Bung Karno tak kembali ke istana, melainkan memilih tinggal di Wisma Yaso. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto tampak serius di depan radio yang ada di markas Kostrad. Dari balik radio terdengar suara. Pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung. Mendengar nama Letkol Untung tersebut, Soeharto sontak terkejut bukan kepalang. Saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai gerakan 30 September. Dek, saya segera mendapat firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat rapat dengan PKI. Malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI Alimin, tutur Soeharto. Menjelang tengah hari, Soeharto bertemu dengan Marsekal Muda Leo Watimena yang sengaja datang ke Kostrad untuk meminta penjelasan. Kepada Leo, Soeharto bercerita bahwa ia mengenal Untung sejak lama ketika menjadi salah satu komandan Resimen 15 di Solo. Saat itu Untung menjadi salah satu komandan Kompi Batalion 444. Gerakan 30 September yang dipimpin Untung bukan sekedar gerakan yang akan menghadapi Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan Untung mempunyai tujuan lebih jauh, ingin menguasai negara secara paksa atau coup, kata Soeharto. Sebelumnya Soeharto juga sempat mengadakan rapat khusus bersama asisten-asistennya beberapa jam setelah ia mendengar peristiwa itu dari RRI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya sekedar mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan sebagian dibunuh. Akan tetapi sebagai prajurit Sapta Marga, kita merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini, karena yang terancam adalah negara dan Pancasila. Saya memutuskan untuk melawan mereka, jelas Soeharto. Karena itu Soeharto memerintahkan Komandan IRPKAD, yaitu Kolonel Sarwo Edi Wibowo, untuk segera bertindak, merebut kembali RRI dan pusat Telkom yang telah dikuasai pemberontak. Setelah itu ia menghubungi para Panglima Angkatan dan Polri. Melalui radiogram, Soeharto mengeluarkan perintah harian kepada para Pangdam di daerah agar menguasai daerahnya masing-masing, memberikan laporan secara teratur, dan gerakan pasukannya hanya atas perintah Panglima Kostrad. Ibu Tin masih menjaga anak kesayangannya Tommy di RSPAD, sementara suasana di RSPAD terlihat agak berbeda dari hari biasanya. Mendengar berita ini, tak lama kemudian Ibu Tin baru mengetahui kalau semalam telah terjadi penculikan terhadap jenderal-jenderal yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Mendengar berita ini saya jadi gelisah dan ingin pulang ke rumah dengan segera. Saya pamit kepada dokter kepala rumah sakit, tapi beliau berkeberatan jika tidak ada izin dari Pak Harto. Saya bilang tidak usah menunggu perintah, pokoknya saya mau pulang. Kenang Ibu Tin. Hingga 1 Oktober sore, Soeharto belum memberikan kabar kepada istrinya apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta. Sementara detik demi detik, pikiran Ibu Tin semakin gelisah. Maka saya nekat saja untuk pulang, karena saya gelisah dan tidak betah lebih lama di rumah sakit. Saya pikir, nanti kalau terjadi hal-hal yang lebih gawat anak-anak di rumah, saya di rumah sakit, nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari itu juga Ibu Tin membawa Tommy pulang ke rumahnya, diantar oleh Probo Sutejo dan ajudan Soeharto bernama Wahyudi. Mengantisipasi keselamatan istri Pangkostrat, Probo Sutejo meminta izin kepada Ibu Tin untuk membawa senjata. Saya minta permisi pada ibu apakah boleh senjata-senjata yang ada di rumah kita bagi pada Ibnu Harjanto dan Ibnu Harjoyo. Ibu setuju, saya sendiri pegang 2 jenis senjata, kenang Probo Sutejo.
Sesampainya di rumah, Butin tak melihat suami tercintanya. Kabarnya Soeharto masih berada di markas Kostrad. Sementara Soeharto sendiri hanya memberikan amanat untuk disampaikan kepada istrinya agar segera mengungsikan anak-anaknya ke rumah ajudannya di Kebayoran Baru. Mendapat amanat itu, Butin semakin penasaran. Ia tanya kepada ajudan senior Pangkostrat, yaitu Bob Sudio, yang ikut mempersiapkan pengungsian. "Ini rahasia, Bu. Karena Bob dianggap tidak mau terbuka, Prabowo Sutejo sempat ngamuk. 'Bob, kamu jangan begitu. Kalau terjadi apa-apa pada Bapak, yang akan menderita dan kehilangan adalah istrinya dan semua keluarga termasuk saya,' jelas Prabowo. Akhirnya, Bob pun buka kartu bahwa Soeharto saat ini berada di markas Kostrad. Setelah itu, keluarga Soeharto boyong ke Kebayoran Baru. Sedangkan Prabowo Sutejo tidak ikut. Selama sehari semalam berada di rumah ajudannya, Ibu Tin mendadak mendapat kabar yang menggelisahkan hatinya. "Waktu saya di pengungsian, tiba berita dan diberitahukan kepada saya bahwa ada seorang anak perempuan sedang mencari ayahnya yang bernama Soeharto. Ia sedang menunggu di rumah Khairul Saleh." Seketika itu juga Butin angkat kaki menuju ke rumah Khairul Saleh, mengenakan jaket tentara dan dikawal ajudannya. Ia berangkat dari Kebayoran Baru menuju ke Jalan Tuku Umar. Sesampainya di sana, Ibu Tin mendapati seorang anak perempuan yang sedang ditemani seorang anggota AURI. Saya lalu membawanya pergi. Tiba di rumah saya interview. Dari jawaban-jawabannya sama sekali tidak cocok. Raut wajahnya saja tidak mirip sekalipun dengan Pak Harto. Saya jadi yakin anak ini bukan anak Pak Harto, jelas Ibu Tin. Meski begitu, Ibu Tin masih tetap penasaran. Diam-diam ia membuka sebuah tas koper yang dibawa anak perempuan itu. Isinya hanya sebuah gitar dan sebungkus bubuk yang kelihatannya seperti bubuk pembasmi tikus. Selanjutnya, Ibu Tin meminta wanita itu agar beristirahat di sebuah kamar yang kemudian pintunya dikunci dari luar. Setelah itu saya pergi ke Kostrad untuk menemui Pak Harto, melaporkan hal ikhwal anak perempuan itu. Bapak bilang agar dibawa ke Kostrad saja. Keesokan harinya ketika pintu kamarnya dibuka, kamar sudah kosong. Anak itu telah menghilang. Rupanya dia melarikan diri turun melalui jendela menggunakan setagen, tutur Ibu Tin. Ibu Tin menafsirkan, wanita itu sengaja dipasang untuk melenyapkan Panglima Kostrad dengan menggunakan racun tikus yang dibawanya. Sejak itu saya tidak pernah bertemu lagi dengan anak itu. Tidak ada pula kabar beritanya, kata Ibu Tin. Itulah sekelumit kisah yang terjadi pada Soeharto dan keluarganya saat G30 SPKI terjadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.